matang. Ya, persiapan yang matang itu dalam artian saudara sudah siap untuk turun ke lapangan pada tanggal 1. Kalau dalam bahasa KKN dahulu, itu bukan tanggal 1, tapi tanggal 30 Juni. Saudara sudah di lokasi sehingga tanggal 1, itu saudara sudah ada opening ceremony atau penerimaan mahasiswa KKN oleh pada waktu dahulu itu di tingkat kecamatan, meskipun secara substansi itu adalah diterima oleh perangkat desa, kepala desa khususnya. Tetapi proses pelaksanaan pada waktu tahun dahulu itu di tempat kecamatan. Jadi semua desa yang ada di kecamatan itu dikumpulkan, khususnya diwakili oleh kepala desa. Dan selanjutnya di situ ada camat, ada saudara sebagai mahasiswa sebagai peserta KKN, dan selanjutnya ada simbol penerimaan. Ini adalah KKN daring, maka suasananya berbeda. Dan saya secara DBL, sebagai DBL, akan relatif memberikan keluasan dalam hal proses ini. Tetapi sebelum teknis kita membicarakan bagaimana teman-teman nanti masuk ke desa, saya mohon cerita dari masing-masing kordes, ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Hasil teman-teman turun ke lapangan, hasil komunikasi dengan perangkat, hasil survei saudara secara real di Rembang relatif bagus ya, tetapi kalau di Ponorogo awalnya satu Mojorejo, yang kedua itu kan awalnya di Binade atau di Jebeng ya, Binade, Ngerayun atau Seraungnya Jebeng ya. Tapi kemudian kita rubah menjadi sekarang. Dan bagi saya, it's okay, selama teman-teman ada suatu program yang bisa digunakan untuk mengembangkan desa tersebut dan bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Pertama, saya mohon presentasi dari pertama Mojorejo. Hasilnya selanjutnya silakan. Jadi siapa yang atau Mas Krisna atau Mbak Mila, monggo. Saya mau bercerita sedikit ya Pak tentang kemarin. Baik. Terus nanti prokernya bisa dilanjutkan sama Krisna. Oke. Ya, jadi kan Mojorejo itu kan udah ada UMKM-nya, tapi belum terlalu dibina secara lebih gitu. Yeah. Jadi punya beberapa produk-produk, diantaranya makanan basah juga makanan kering. Di situ Mojorejo itu belum mempunyai seperti koperasi, tapi masih bisa menitipkan dagangannya itu di toko-toko seperti di Jenamira, seperti di Teguh Harjo, di mana itu di pusat oleh-oleh Kota Ponorogo. Itu. Terus yang kedua itu dalam konteks keseniannya itu sudah ada, masyarakatnya udah mempunyai beberapa seperangkat gamelan itu lengkap, tapi belum bisa menjalankannya karena memang belum ada yang bisa gitu. Tapi sumber daya manusianya ada, banyak anak-anak kecil yang ingin bisa berkesenian itu. Sebelum COVID itu juga ada keseniannya yang ada di Mojorejo itu juga hidup, tapi seiring COVID ini jadi berhenti, dan masyarakat itu banyak yang seperti parno gitu loh Pak, maksudnya takut kalau dibuat latihan lagi, padahal kan Ponorogo kalau dilihat kan sudah new normal seperti itu. Terus ada lagi kita mengolah packagingnya dari UMKM itu biar lebih menarik aja, jadi pemasarannya itu kita olah lagi, gimana bisa online, gimana bisa kita membuat akunnya dari Mojorejo itu bisa memuat banyak makanan dan bisa dikonsumsi oleh
publik yang lebih luas gitu. Udah. Mungkin Oke. bisa menambahkan. Oke, jadi Macarejo itu menurut Mila hasilnya pertama sudah banyak wirausaha yang tetapi dititipkan ya, Iya, Pak. barang-barangnya atau produk-produknya. Kalau Seperti boleh makanan-makanan tidak, ringan, terus kayak touring itu loh, Pak. Lentogo apa? Oh, touring. itu ya orang itu. Terus kalau makanan-makanan basahnya kemarin Pak Heri itu kurang menyebutkan karena terlalu banyak gitu. Terus ini tadi mau ketemu Pak Heri lagi tapi rencana habis perlat ini gitu. Tapi yang masih best seller itu Oke. apa? Lento goreng itu loh Pak, toreng. Best seller sekali. Iya. Kan di mana, Alter? Di Teguh Rajo Pak, Jalan Wibisono. Oh, Teguh Rajo. Oke. Oke. Iya. Itu wirausaha. Kemudian yang kedua tentang kesenian. Kesenian reok ya, gamelan dan lain-lain, tapi COVID. Iya. Yang ketiga tadi apa, Mila? Yang ketiga. Apa tadi? Saya Mila bercerita tiga tadi yang saya tahu. Wirausaha. Yang ketiga itu apa Pak? Senamnya para desa itu loh Pak, BPD itu belum jalan. Terus halo? Senam apa? Senam BPD seperti itu loh Pak, PKK seperti Senam aerobik. Kalau aerobik, oke. Kalau yang ketiga tadi packagingnya di UMKM itu kalau dari kelompok Majorejo itu lebih pengen mengolah ke itunya Pak, kemasannya sama pemasarannya UMKM itu. Oke, mengolah kemasan, packaging, apa? Produknya apa, barangnya yang di packaging yang lebih rencananya? Teman-teman yang lain itu, boleh Pak, misalkan membantu lento Mila ya? itu. Misalkan lento goreng itu kan biasanya dikemas biasa gitu Pak di Mika, tapi kan seiring berkembangnya zaman itu kan packaging itu bisa menarik pelanggan lebih kan Pak, jadi bisa diolah kemasannya bisa lebih dipercantik lah Pak istilahnya, gimana bisa menarik konsumen dari packagingnya itu. Misalkan kita biasanya kan bening gitu, misalkan ditutup pakai kertas apa, diberi label apa, semenarik mungkin lah kita olah seperti itu. Sebelum berbicara packaging, berbeda enggak? Misalkan touring itu kemudian dibuat rasa macam-macam, dibuat yang jadi kalau berbicara misalkan jenang Teguh Raja ya, atau jenang Mirah ya, jenang Teguh Raja itu ada kalau 10 macam. Ya. Itu kan masih hanya satu model itu yang diplastikin itu aja. Iya, itu juga pengennya dikembangkan lagi Pak, seperti diolah gimana rasa-rasanya, kita kasih rasa kayak balado, kayak seperti itu. Maksudnya kan gini, itu semua berdasarkan dengan semacam hasil perbandingan atau survei yang kemudian kalau dahulu itu donat awalnya hanya semacam, kemudian kalau keripik itu awalnya hanya keripik biasa jadi balado dan macam-macam. Nah itu tapi ketika digitukan keripik menjadi menarik bagi konsumen. Nah sekarang adalah touring ketika dibuat begitu, apakah lebih menarik atau malahan menjadi mengurangi cita rasanya? Maksudnya menjadi tidak laku di di konsumen. Izin menambahkan ya Pak ya, dari Macarejo. Oke,